Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa. Masih bersama saya Brapu Family Business. Oke, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang sedikit. Saya akan berbagi cara atau tip bagaimana usaha kita itu sahnya dianggap profesional oleh konsumen kita. Ini kita berbicara tentang harga barang, tentang konsisten dalam menentukan ataupun menetapkan harga barang. Oke, kenapa itu penting? Oke, saya bercerita dulu sebelum masuk kepada intinya dulu ya. Kenapa itu penting? Karena misalnya kalau kita nggak konsisten, nanti konsumen tahu. Tiba-tiba misalnya dia belanja suatu jenis barang di toko kita. Misalnya dia hari ini belanja staples misalnya. Dia belanja kita dengan harga jual harga jual 10.000 misalnya kan, ini 10.000 kita jual. Hari ini dia belanja dengan harga 10.000. 2 hari berikutnya dia ke toko lagi. Ini kita ceritakan dulu. Tiba-tiba kita jual, adapun nanti bukan kita yang melayani. Misalnya ada karyawan kita ataupun ada orang lain yang bekerja di toko kita melayani. Dia menjual dengan harga 12.000. Nah, konsumen itu tahu, menilai kita. Berarti toko kita itu tidak profesional dalam menetapkan harga barang. Nah, ini perlu diperhatikan khususnya bagi penjual atau pedagang, karena konsisten dalam menentukan harga barang itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan usaha kita. Jangan sempat hari ini dia belanja dengan satu jenis barang yang sama, hari ini dia belanja 10.000, besok 2 hari berikutnya dia belanja udah beda harga bisa sampai 13.000. Nah, itu konsumen tahu, oh ini nggak profesional dalam menentukan harga barang. Cuma dia istilahnya harga barangnya cuma nembak istilahnya kan. Nah, itu karena salah satu konsumen kita bisa kurang percaya lagi terhadap usaha kita, maka dia belanja di tempat lain. Nah, karena kurang profesional dalam menentukan harga atau tersebut. Karena kadang-kadang hari ini harganya murah, besok tiba-tiba sudah naik. Nah, itu salah satu. Bagaimana mengantisipasi itu supaya tidak harganya nembak istilahnya, kalau orang bilang harga nembak istilahnya kan, asal-asalan istilahnya. Ada satu mungkin yang pernah saya lakukan, apalagi misalnya kalau memang nggak ada komputer, misalnya kan penjual di desa itu misalnya ataupun jarang memakai komputer kan. Misalnya kalian ketika belanja barang itu, misalnya jadwal belanja kalian terjadwal, misalnya belanja barang misalnya seminggu sekali terjadwal kan. Nah, kalian kan nota kan ada. Nah, kalau sebaiknya ini memang ribet kalau misalnya kalau kita sebagai yang nggak menggunakan komputer tapi masih menggunakan buku catatan seperti ini, misalnya kalian menulis. Misalnya kan contohnya kayak gini, nggak mungkin seluruh harga barang di toko itu kalian hafal. Nah, apalagi kalian masih pemula, masih memulai usaha. Misalnya jenis barangnya ada 1.000, nggak mungkin kalian hafal semuanya. Nah, pasti ada yang tidak kalian hafal. Misalnya kalau memang ada yang barang yang susah untuk diingat, silahkan kalian menulis misalnya modal berapa. Nah, beli satu barang yang modalnya berapa, harga misalnya kalian grosir, harga grosirnya berapa, harga konsumennya berapa. Nah, disitulah nanti kalau kalian misalnya nggak ingat lagi satu barang, karena ini sering terjadi. Ada suatu barang yang jarang laku itu bisa-bisa kita lupa harga. Nah, karena ketika misalnya barang suatu yang jarang laku, misalnya seminggu sekali baru laku, baru terjual barang itu, biasanya kita sering lupa dengan harga. Maka kita boleh membuka buku catatan kita. Nah, tujuannya itu supaya harganya konsisten. Nah, yang kedua, kalau memang kalian punya komputer, kalau saya ini kalau harga selalu update istilahnya. Misalnya kalau saya belanja seminggu sekali saya update, misalnya saya kayak ketik di komputer di Excel, misalnya saya ketik harga barang. Nah, misalnya kalau tiap belanja itu saya update harga barang, supaya kenapa kita tahu barang apa yang naik ataupun harganya agak naik, dan barang mana yang harganya masih seperti semula. Makanya kita harus memasukkan ataupun menginput harga siap belanja, siap kita rutinitas belanja. Oke. Ini kita input harga. Saya ini ada di komputer di Excel saya. Mungkin saya memang saya selalu update harga setiap seminggu sekali. Saya ketika belanja saja ya,
ketika belanja harganya, misalnya ada barang yang baru masuk yang belum ada terdaftar, saya update, saya masukkan ke daftar belanja saya, dan di situ kan nanti ada harga modal, ada harga grosir dan harga konsumen. Nah, dari itu untuk kawan-kawan semuanya, memang usaha ini sekarang kita untuk menjaga konsisten itu dalam usaha kita memang susah, tapi memang harus kita lakukan karena konsumen itu menilai menurut saya. Karena setiap kita usaha yang kita jalani ini, memang konsumen itu menilai tingkat profesional kita dalam berjualan, terutama yang saya katakan tadi dalam menentukan harga barang. Maka kalian, apabila toko kalian itu banyak jenis barangnya, sebaiknya yang memang tidak kalian hafal, yang tulislah di buku agenda. Adapun kalau kalian mempunyai komputer, inputlah harga barang di sana dan update. Istilah setiap belanja kalian harus update harga barang, misalnya di buku catatan seperti ini ataupun di komputer kalian. Oke, ini semua trik untuk menjaga konsisten harga barang supaya konsumen menganggap usaha kita ini profesional, tidak istilahnya harga nembak istilahnya kan. Nah, itu sangat penting. Jangan sempat seperti saya katakan tadi, hari ini beli belanja barang dengan barang yang sama, harganya 10.000, tiba-tiba besok beli barang yang sama bisa harganya 13.000. Oke, apalagi kalian itu banyak karyawan, nanti jangan sempat lain karyawan lain harganya. Makanya butuh catatan untuk kalian, butuh buku-buku, istilahnya catatan harga barang, misalnya update harga barang, sangat butuh kawan-kawan, supaya konsumen kalian yakin terhadap usaha kalian dan menganggap usaha kalian ataupun bisnis kalian itu profesional dalam mengelolanya. Nah, itu penting, apalagi zaman sekarang, konsumen sekarang sangat kritis dan profesional juga. Nah, kalau dia lihat, besok udah beda harga barang. Maka karena itu, kawan-kawan semua tetap semangat dalam berusaha, konsisten dalam menentukan harga barang, supaya konsumen kalian tidak lari ke tempat yang lain ataupun kepada penjual yang lain. Oke, cukup di sini dulu pembahasan dari saya. Ini saya membagikan secara konsisten dalam menentukan harga barang dan konsumen menganggap kita lebih profesional. Oke, salam sukses luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.